Tidak ada satu A, satu B, satu C, satu aja. Ya, sebut nama dan pertanyaan, silakan. Ya, selamat sore Pak Lukas dan Pak Lokeng Hong. Nama saya Stefan. Saya member Hungry Stock, muridnya Pak Lukas juga. Nah, saya mau nanya, yang pertama, Peter Lynch mengatakan kalau tetangga kita beli di harga 10, terus kita beli kalau saham itu turun ke 1, ya kalau saham itu ke 0, kita hilang 100%. Nah, saya mau tanya ke Palo bahwa perusahaan yang Palo beli itu kenapa bisa tidak akan bangkrut? Contohnya waktu Palo beli UT waktu tahun 98. Itu ekuitasnya saya lihat 25 miliar. Kasnya 366 miliar dan rugi dalam 2 tahun itu terakhir utang jangka pendeknya itu 3,3 triliun. Dan dia juga melakukan restrukturisasi. Yang research di Harvard mengatakan bahwa kemungkinan suksesnya hanya 22%. Ya, saya mau tanya decision itu sih Pak, yang waktu tahun 98 beli UT waktu ekuitasnya 25 triliun dan dia kemungkinan tidak bisa bisa membayar utang jangka pendeknya. Ya, gitu. Oke, satu dulu aja ya, biar gantian Stefan. Baik, jadi pertanyaannya dari Stefan, waktu Bapak beli UT Pak, kenapa dengan probability kebangkrutan cukup tinggi tapi ternyata nggak bangkrut juga gitu? Mungkin apa pertimbangannya? Saya belum tahu menurut Harvard tingkat keberangkutannya berapa? Kemungkinan berhasilnya 22%. Oke. Dari Harvard ternyata hasil risetnya itu keliru. United Tractor jadi wonderful company loh. Wonderful company ya. Untungnya sampai bertriliun-triliun, puluhan triliun ya, United Tractor. Saya membeli pada waktu itu karena memang perusahaannya posisi rugi. Tapi kita lihat kalau operating profitnya cuan, untung 1,1 triliun laba usahanya, operating profitnya laba 1,1 triliun. Itu karena rugi, itu karena forex loss. Karena rugi forex kan dolar waktu tahun 98 kan sempat 14.000 ya, jadi dia rugi forex. Tapi forex loss itu bisa berubah jadi forex gain kalau rupiahnya bukan permanen ya. Jadi kalau rupiahnya menguat jadi forex gain, balik untung lagi. Jadi yang paling penting itu operating profitnya, usahanya masih untung 1,1 triliun, laba usahanya masih untung waktu itu. Aneh ya, teman-teman saya pada bilang, tahu nggak kalau kamu datang ke kantor UT di Pulau Gadung, alat beratnya nggak laku loh, nggak laku alat beratnya. Siapa yang mau beli alat berat? Nggak ada yang beli. Lihat, sepi. Datang ke Cakung deh United Tractor, sepi, nggak laku. Betul, United Tractor kalau ke kantornya alat beratnya nggak laku. Tapi ingat, usahanya UT ada di hutan, nggak bisa lihat, ada di hutan. Dia punya PAMA, Persada Nusantara, itu coal mining contractor terbesar di Indonesia. Hampir semua tambang pakai dia ya. Contohnya Kideko Jaya Agung punya Indika pakai PAMA. Indo Tambang Megaraya juga pakai PAMA kontraktornya. Tentu aja kalau ke kantor pusat ya sepi, nggak ada yang beli alat berat. Tapi ke hutan, kerjaannya banyak sekali itu di hutan. Lagi ngambilin batu bara ya. Utangnya dolar, ada forex loss. Tapi kan kontrak dia, coal mining kontraktornya, kontraknya semua dalam US dollar. Sebetulnya natural hedge, secara alamiah dilindungi ya, jadi nggak usah takut ya. Makanya saya berani seluruh uang saya 100% di satu counter itu, karena harga saham 250, laba usaha per saham 7.800, mana ada lagi itu. Itu seperti berlian yang dijual harga kerikil. Suruh beli cicil-cicil, enggak lah, diversifikasi enggak, semua saya dorong semua, karena enggak bisa beli yang lain.
nggak bisa melakukan diversifikasi, nggak bisa karena laba usaha per saham 7.800, harga saham 250. Itu seperti bukan beli Mercy harga bajai, itu beli berlian harga kerikil gitu. Jadi Harvard pun salah. Oke. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, ini sayap kanan, silakan Mas. Yang di depan ini. Ya, maaf ya, satu orang satu pertanyaan saja supaya bisa kebagian banyak. Ya, perkenalkan saya Ardi. Saya ngikutin beberapa YouTube dan juga Zoom yang ada Pak Lo-nya. Dan dari situ saya tahu kalau misalnya prediksi Pak Lo mengenai Intiland sama Gajah Tunggal itu benar. Q1 ini dia udah positif gitu kan. Nah, yang ingin saya tanyakan Pak, menurut Pak Lo berapa harga wajar dari Gajah Tunggal maupun dari Intiland? Sebelum dijawab, Mas Arfi ya? Ardi punya sahamnya nggak nih dua-duanya? Punya Pak. Oh ya udah. Kalau nggak punya nanya itu nggak usah dijawab. Belum beli. Silakan Pak Lo, Ardi. Enak aja lo. Gua yang hitung capek-capek lu mau tahu aja. Harga wajarnya berapa ya? Saya udah hitung semuanya. Intiland itu punya 61 proyek ya. Salah satunya di TBC Matupang. Namanya South Quarter, keren ya South Quarter. Ya, satu gedung perkantoran Intiland punya tuh South Quarter. Terus ada 61 proyek. Yang kedua ada 57 Promenades, itu di belakangnya Plaza Indonesia. Belakangnya Plaza ini ada 57 Promenades, itu juga proyek juga. Jadi kalau lihat di Pantai Mutiara yang melakukan reklamasi pertama itu juga Intiland ya. Intiland itu sudah jadi developer 50 tahun lebih. Kalau ada rumahnya yang di Angke, itu bagus Angke, di situ ada namanya Taman Harapan Indah, perumahan yang sudah 40 tahun, itu developernya Intiland. Kalau ada yang tahu tentang Surabaya, ya banyak sekali Surabaya, Intiland, Jakarta dan Surabaya, ada yang namanya perumahan Graha Family, yang di tengahnya ada lapangan golf Graha Family, yang tinggal sultan-sultannya Surabaya, itu yang developernya juga Intiland ya. Berapa sih proyeknya semuanya, harga wajarnya? Saya hitungin ya, saya udah hitung nih, capek nih hitung. Dari 61 proyek itu saya udah hitung, totalnya kurang lebih 20 triliun. Ya, 20 triliun. Utangnya kira-kira 4,5 triliun. Di kas ada 1,5 triliun. Jadi utangnya kira-kira 3 triliun netnya ya, 3 triliun. Jadi masih ada 17 triliun kan, asetnya, propertinya 17 triliun, potong utang 3 triliun, masih ada 17 triliun. 17 triliun itu jumlah sahamnya ada 10 miliar lembar. Jadi kalau 17 triliun dibagi dengan 10 miliar lembar, artinya per saham itu 1.700. Kalau kita beli 170, arti saham itu terdiskon 90%. Itu harga wajarnya. Mau beli kalau nggak percaya nanti hitung lagi di rumah ya. Gajah Tunggal itu pabrik ban terbesar di Asia Tenggara ya. Penjualannya tahun ini mungkin bisa 18 triliun, gede loh. 18 triliun. Kalau kita lihat nilai buku per sahamnya kan 2000 ya. Nilai bukunya per saham 2000 per saham. Utangnya pun semakin hari semakin mengecil ya. Kalau kita lihat mundur mungkin 10 tahun yang lalu harga sahamnya pernah 3.000 loh.
Sahamnya pernah 3.000 ya. Siapa tahu kinerjanya semakin hari semakin baik ya. Siapa tahu dia bisa kembali ke harga itu lagi ya. Kira-kira demikian. Oke, Mas Ardi cukup ya. Jadi besok nggak jadi profit taking ya? Oke, pertanyaan berikutnya dari sayap kiri. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh, nggak ada sama sekali yang sayap ini. Oke, balik lagi ke tengah ya. Pak Parahita boleh tanya ya, Pak. Silakan ya. Khusus buat Pak Parahita. Terima kasih Pak Lo, Pak Lukas untuk kesempatannya. Saya bisa dibilang mungkin banyak belajar dari Pak Lo ya. Saya dulu sempat dengar Pak Lo pertama dari tahun 2004 itu. Pertama kali masuk media. Itu yang inspire saya untuk investasi saham terus terang. Meskipun modalnya dikit banget sih waktu itu ya. Cuman gini Pak Lo, kalau saya perhatikan sampai sekarang cuma wonder aja itu. Kenapa ya? Kan sekarang udah ada 800 saham di bursa ya. Tapi Pak Lo cenderung untuk saya lihat perusahaan yang lama. Saya kira ya saya ngerti itu masalah track record juga ya. Kira-kira berapa lama yang dibutuhkan Pak Lo untuk track record itu Pak? Karena saya jarang lihat Pak Lo, jarang ya saya bilang untuk beli saham yang IPO-nya baru-baru ini aja. Gitu Pak. Kebanyakan yang IPO udah tahun 90-an. Gitu ya kira-kira ya itu ya 2000-an pun mungkin jarang, ada beberapa tapi jarang. Gitu Pak mungkin Pak. Ya. Terima kasih Pak pertanyaannya. Saya udah 30 tahun kali nggak beli saham IPO Pak. Ya. Kenapa saya nggak beli saham yang baru-baru belinya yang lama-lama gitu ya? Karena yang lama-lama jumlah sahamnya sedikit Pak. Cuma sedikit. Yang sekarang kan go public jumlah sahamnya puluhan miliar lembar, puluhan. Kalau kita lihat Gajah Tunggal jumlah sahamnya kan cuma 3 miliar lebih, 3,5 miliar lembar, sedikit-sedikit. Makin jumlah sahamnya makin sedikit, makin bernilai itu perusahaannya. Kalau jumlah sahamnya banyak kan nggak bernilai. Dibilang yang lama-lama memang banyak, tapi yang baru juga ada. Misalnya saya beli ABM Investama, kan itu kan belum lama go public tuh. Nah, saya pemegang saham terdaftar nomor 2 di sana ABM Investama. Perusahaan itu juga cukup bagus, saya lihat. Saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Labanya first quarter ini lebih besar dari Bukit Asam, lebih besar dari Indika Energy, lebih besar dari Unilever, lebih besar dari Inco. Wah hebat ya. Semoga jadi wonderful company. Jadi memang saya lebih banyak, Bapak perhatiin saya main saham-saham jadul ya, Intiland, Gajah Tunggal begitu, karena jumlah saham sedikit. Tapi nggak tertutup kemungkinan juga saya kan berinvestasi di saham-saham yang baru seperti ABN Investama, Indika Energy, juga saham-saham jadul seperti dulu beli Indakiat begitu ya. Karena jumlah sahamnya sedikit Pak. Kalau saham sekarang jumlah sahamnya berpuluh-puluh miliar lembar. Jadi valuasinya tetap saham zaman dulu itu lebih murah Pak. Begitu Pak. Oke, kita jadi mengenal istilah baru nih, ada saham jadul dan ada saham kekinian nih. Pak Lo ini selera tidak hanya saham ya, selera makannya juga banyak yang jadul-jadul. Oke, saya balik, nah ini ke tengah ya. Silakan Mbak. Ya yang depan, ya silakan. Akhirnya ada wanita juga yang bertanya. Silakan. Oke, selamat sore Pak Lo Keng Hong. Iya, selamat sore. Namanya siapa Mbak? Nama saya Adia. Saya ingin bertanya Pak mengenai analisis fundamental. Kan Bapak menggunakan analisis fundamental ya setahu saya. Jadi analisis fundamental ada banyak Pak. Apa yang menjadi alat ukur yang Pak Lo Keng Hong gunakan untuk perusahaan dengan low risk high gain seperti yang tadi Bapak telah ucapkan. Terima kasih banyak Bapak. Oke. Analisa fundamental katanya banyak ya. Ada yang namanya discounted cash flow ya.
ada yang namanya EV EBITDA, itu saya nggak pakai semuanya. Saya cuma pakai yang paling sederhana aja, yang paling gampang, paling mudah dan paling sederhana, yaitu price earning ratio sama price to book. Ya. Kalau saya lihat saham-saham itu murah, misalnya price to book 0,3, nah saya mulai pelajari. Kan lihat Gajah Tunggal, lihat Intiland, kan rata-rata price to book 0,3 tuh sahamnya, terdiskon. Terus juga seperti saham yang kedua price earning ratio. Coba lihat saham ABM Investama saya pemegang saham terbesar nomor 2 di ABM Investama. Price earning ratio-nya berapa? 1,5 kali, kecil, PI kecil, price to book rendah, itu aja sederhana. Tadi makanya saya bilang lulusan SD saja bisa untuk menjadi investor saham yang berhasil, karena pendekatannya hanya sederhana, price earning ratio, price to book, ya. Itu analisa yang paling mudah, paling sederhana. Tapi kita mesti ingat, simple is perfect. Yang sederhana itu yang sempurna. Kenapa orang bikin analisa yang ruwet-ruwet, bikin discounted cash flow, bikin EV EBITDA segala macam? Kenapa susah? Karena kalau susah bisa dibayar mahal. Kalau mudah kan pendekatannya price earning ratio, oh gampang gitu, ngapain saya bayar kamu konsultan mahal-mahal, kan nggak usah. Bikin yang rumit. Kalau ada yang mudah, kenapa bikin yang mudah, bikin yang rumit, biar kamu pusing, biar dia juga dibayar mahal, ya kan. Sebetulnya analisa yang sederhana itu, simple is perfect, yang sederhana itu yang sempurna loh. Saya dari dulu hanya pakai pendekatan itu aja 2. Price earning ratio, price to book. Rata-rata saham saya price to book hanya 0,3. Kalau berdekatan price earning ratio juga cuma 1,5 kali seperti ABM Investama. Gitu ya. Oke, ya. Jadi simple and happy investor. Ya, tagline-nya itu. Simple and perfect, ya. Oke, kita lanjut. Ini dulu nih, yang kanan lagi, Mas yang pakai baju hitam, kaos hitam di depan, ya silakan, singkat padat. Oke, masih ada waktu 10 menit ya, teman-teman yang lain siap pertanyaan. Oke, selamat sore Pak Lo. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kevin. Nah, jadi di sini saya punya pertanyaan. Tadi kan Pak Lo sempat menyebutkan kalau mengutamakan tidak melakukan diversifikasi. Nah, sementara barusan saya kayak googling gitu kan. Nah, untuk portofolio dari Pak Lo sendiri ada punya Gajah Tunggal, punya Intiland, terus ada BMTR dan beberapa saham lainnya, itu kan termasuk diversifikasi. Nah, untuk pertanyaan saya, kira-kira kenapa gitu Pak Lo melakukan itu? Sementara tadi kan menyarankan untuk tidak melakukan diversifikasi. Terima kasih Pak Lo. Kenapa sekarang sahamnya banyak diversifikasi? Sebetul maunya sih nggak diversifikasi. Masalahnya sahamnya habis, duitnya masih banyak, jadi mesti beli yang lain. Pak Lo mau bilang tambah banyak duitnya nggak enak. Jadi sahamnya banyak ya. Misalnya gini, nama saya tercantum di annual report Bank CIMB nomor 20 karena punya 12 juta saham. Itu terjadinya gini, saya tuh beli di harga 1.000, beli dapat 12 juta saham lebih. Terus harga sahamnya naik 1.200, saya injak rem dulu dah, jangan beli gitu ya. Siapa tahu aja turun lagi 1.000, saya beli. Ternyata dia nggak turun, dia malah 1.400 sekarang. Jadi ketinggalan di situ. Bukan karena saya diversifikasi, bukan, karena mau beli lagi dia naik. Jadi ya udahlah, saya nggak kejar gitu. Jadi
dia stay di situ hanya punya 12 juta saham. Ya, misalnya juga di OCBC Bank, ya saya kebetulan di situ dapat 10 kali lipat ya, beli volumenya ada banyak. Kan di CIMB kan volumenya sedikit, dapat 10 kali lipat, ada 120 juta saham. Saya beli antara 630 sampai 700 ya saya beli. Terus dia naik 800, 900, saya nggak kejar dah, udah saya diem. Terus naik, sekarang 1000 lagi. Jadi ketinggalan di situ 120 juta saham itu karena begitu. Ya. Karena saya mau habisin uang saya nggak habis gitu, jadi barangnya habis naik. Uangnya kan banyak sekarang, gitu. Barang yang tersedia nggak begitu banyak, jadi masih ada sisa uang banyak, jadi untuk jadi sahamnya juga banyak sekarang. Ya, jadi kadang-kadang kalau Palo bilang beli saham seupil gitu ya, itu berarti jumlahnya miliatan, tapi itu seupil gajah. Mungkin ini menarik ya, kalau kita buka kuis gitu, ayo coba tebak berapa sih jumlah saham Pak Lo ya yang ada di portofolio. Wah, yang bisa tepat nanti dapat buku gitu. Nah, ini joke aja. Ya, yang saya tahu ada 23 ya, 23. Tapi saya nggak tahu mana yang udah dijual, mana yang masih dipegang. Yang saya tahu ya ada 23. Mungkin Anda tahu berapa? 7, 6? Bu Olivia tahu berapa jumlah sahamnya Pak Lo? Oke, kita lanjut 2 penanya lagi deh karena waktu ya. Itu ada yang sebentar. Saya mencari wanita lagi, ada nggak di sini? Wanita tuh. Mana? Tuh, Pak, tuh. Oh iya, yang wanita silakan. Ya. Dua tuh wanita. Ya, yang di belakang. Ya, silakan. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih kesempatannya karena saya udah ditunjuk buat bertanya. Sebenarnya tadi udah ngangkat tangan cuma nggak kepilih-kepilih, jadi dibantuin sama teman-teman. Saya agak deg-degan sih Pak sebenarnya. Jadi kan dari tadi kan Pak Lo ngebahas tentang bahwa kita tuh seperti harus strict banget ya sama baca annual report gitu kan, harus bertumpunya ke sana. Tapi Pak, sebagai investor pemula seperti saya nih, misalnya dari segi analisa fundamental, dari top to down analisisnya, saya ngerasa emiten yang saya pilih ini ternyata wonderful company gitu Pak. Tapi kan kadang ada kejadian yang kayak di luar kontrol yang membuat seolah-olah kinerja saham tersebut turun ya. Contohnya Pak, saya pernah menganalisis saham Adro dan itu bagus ya dari segi finansialnya dan lain-lain. Tapi and then kan ada kayak kabar di luar annual report seperti dia mau membuat PLTU dan kemarin jadi ada case-case di mana investornya tuh nggak setuju gitu Pak. Nah, ketika terjadi kejadian buruk di luar annual report, kan itu akan mempengaruhi kinerja sahamnya turun. Bagaimana Bapak membuat keputusan investasi bahwa sebaiknya saham ini dilepas atau dipertahankan di luar dari annual report yang bagus? Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut saya tetap kita berpegangan kepada laporan keuangan dan annual report ya. Kan Adaro itu kan labanya besar sekali ya. Kalau tidak salah tahun lalu labanya 38 triliun. Tahun lalu labanya lagi 38 triliun. Jadi kalau ada insiden, ada orang yang tidak setuju mau bangun PLTU, rasanya itu tidak berpengaruh apa-apa ya, tidak berpengaruh apa-apa, nggak ada pengaruhnya sama sekali ya. Yang mempengaruhi harga sahamnya turun karena harga batu bara turun itu lebih. Kalau harga batu bara turun tentu labanya juga akan menurun. Kalau labanya menurun ya otomatis harga sahamnya turun. Harga sahamnya turun bukan karena ada insiden seperti itu, tapi harga sahamnya turun karena memang harga batu bara turun. Tetap kita berpegangan kepada fundamental perusahaan ya. Insiden-insiden kecil itu tidak ada pengaruh apa-apa sama sekali. Kira-kira demikian jawaban saya. Oke, cukup ya. Boleh satu lagi dari panitia? Satu lagi ya. Ya, wanita lagi boleh ya, biar imbang. Selamat siang Pak Lo, saya dengan Kristiana.
Pak, saya mau bertanya Pak, untuk saham-saham cyclical seperti batu bara Pak, itu kapan sih Pak kita tahu, oh ini udah mulai siklusnya udah mulai surut nih atau belum Pak? Karena kan sekarang katanya batu bara nih orang pada bingung nih, masih mau bertahan apa mau keluar karena siklusnya sudah habis. Terima kasih Pak. Terima kasih atas pertanyaannya. Tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan itu. Karena apa? Karena hari esok itu misteri. Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan terjadi hari esok. Ya, mengenai harga batu bara yang sudah mulai menurun, lebih rendah tahun 2023 dibanding tahun 2022. Tapi kita semua berharap dia bisa bertahan di harga sekarang, ya, karena harga sekarang termasuk masih tinggi ya. Saya termasuk yang punya saham di tambang batu bara juga masih berharap dia bisa bertahan di harga sekarang. Kalau dia bisa bertahan di harga sekarang aja, udah labanya udah luar biasa besar. Kira-kira demikian ya. Oke. Baik, dari panitia udah habis waktunya. Satu pertanyaan lagi boleh? Oke, siapa nih? Satu pertanyaan lagi. Ini yang di depan deh, yang udah susah payah pakai jas ya dari panitia. Silakan. Perwakilan dari panitia. Oke, selamat siang Pak Lo. Kenalin saya Adrian, mungkin Pak Lo udah kenal. Iya. Saya ingin bertanya Pak Lo, terkait dengan saham BMTR. Saya udah ngikutin juga lama. Saham BMTR juga perusahaan yang bagus, labanya besar, triliunan, PER-nya di bawah 4, PBV juga 0,3. Mungkin pertanyaan saya simpel, ada nggak sih Pak conviction lain selain rasio-rasio tadi yang membuat Bapak semakin yakin dengan saham BMTR? Mungkin dari GCG-nya atau mungkin dari Bapak mungkin tahu kalau saham itu ada corporate action di depannya, merger atau bagaimana Pak? Mungkin itu sih dari saya. Terima kasih Pak Lo. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi sudah disebutin, katanya mau merger katanya. Semoga jadi itu. Iya. Semoga seperti yang disebutkan tadi ya bisa terjadi ya, bisa terjadi karena kalau sekarang harga sahamnya misalnya 290, nilai buku per sahamnya kan di atas 900 ya, di atas 900. Ya tentu saja kita berharap penilai bisa menilai seperti di harga bukunya itu loh. Kalau bisa menilai di harga nilai buku per sahamnya tentu tinggi sekali ya dibandingkan dengan harga sekarang. Tentu saja kalau seperti yang kita harapkan itu terjadi ya bisa naik harga sahamnya ya, kira-kira gitu. Semoga terjadi ya. Itu pun juga yang saya nantikan ya. Demikian ya. Oke. Cukup? Oke, ya terima kasih. Kita akhiri sesi tanya jawab ini. Luar biasa ya, dari siang sampai sore kita banyak sekali mendapatkan knowledge, insight